Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rifki Ainullah. Di sini saya akan menjelaskan metode pembelajaran Al-Quran Hadis. Metode yang sering digunakan dalam pembelajaran Al-Quran Hadis adalah metode Baghdadi, metode Iqra, metode ceramah, metode tanya jawab, metode diskusi, metode pemberian tugas, metode drill atau latihan siap, dan metode sistem regu. Ya, di sini saya akan menjelaskan banyaknya metode yang digunakan dalam pembelajaran karena dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu 1. Perbedaan latar belakang dan kemampuan masing-masing anak didik atau murid. 2. Perbedaan orientasi, sifat kepribadian, serta kemampuan masing-masing guru. 3. Faktor situasi dan kondisi di mana proses pendidikan dan pengajaran berlangsung. Dan 4. Tersedia fasilitas pengajaran yang berbeda baik secara kuantitas maupun kualitas. Untuk lebih lanjutnya, saya akan menjelaskan pengertian metode mengajar tersebut. 1. Metode Baghdadi. Dalam metode ini sering disebut eja huruf per huruf atau lebih menekannya pada hafalan huruf, misalnya alif, b, dan seterusnya. Kemudian diajarkan titik hurufnya dan baris di atas, bawah, depan dengan lafaz bunyi an, in, un, dan seterusnya. Setelah itu diajarkan menggunakan tasjid, tanda mati, sampai pada membaca Al-Quran atau hadis yang sesuai dengan makhraj aslinya, dan pada akhirnya murid-murid dapat membaca Al-Quran dengan lancar dan dapat memahami isi hadis. Berarti di sini metode Baghdadi itu menekankan seseorang anak untuk lebih, dengan demikian jelas bahwa metode Baghdadi adalah suatu metode yang mengarahkan kepada sistem hafalan, sebab si anak dituntut untuk mengenal sepenuhnya dari dasar sampai dan seterusnya. Penggunaan metode ini banyak diterapkan di pondok pesantren tradisional. Mereka siswa belajar dan mengajar secara rutin, walaupun metode tersebut kurang efektif di zaman sekarang. Namun pada waktu dulu, metode ini adalah salah satunya metode yang digunakan masyarakat Indonesia pada umumnya. Metode yang digunakan masyarakat Indonesia pada umumnya. Nomor 2, metode Iqra. Metode ini menekankan langsung pada latihan membaca yang dimulai dari tingkat yang paling sederhana, tahap demi tahap, sehingga sampai pada tahap yang paling sempurna. Ketiga, metode ceramah. Metode ceramah yaitu metode di dalam pendidikan di mana cara penyampaian materi pada anak didik dengan jalan penerangan dan penafsiran secara lisan. Nomor 4, metode tanya jawab. Metode ini sangat penting bagi anak serta didik agar perhatiannya terarah kepada masalah yang sedang dibicarakan. Nomor 5, metode diskusi. Dalam kehidupan sehari-hari, manusia menghadapi masalah-masalah yang tidak dapat dipecahkan hanya dengan satu jawaban atau satu cara, yaitu dengan diskusi, di mana mencari jalan keluar atau memecahkan masalah yang sedang terjadi secara bersama-sama. Nomor 6, metode pemberian tugas belajar. Metode pemberian tugas ini adalah di mana murid diberikan tugas khusus di luar jam pembelajaran. Nomor 7, metode drill atau latihan siap. Metode drill atau latihan siap adalah suatu metode dalam pendidikan dan pengajaran dengan jalan melatih anak-anak terhadap bahan pelajaran yang sudah diberikan. Nomor terakhir, metode sistem regu. Metode ini
ialah metode pengajaran di mana 2 orang regu atau lebih bekerja sama mengajar sekelompok murid. Metode ini banyak dipergunakan di perguruan tinggi. Terima kasih, itu yang dapat saya sampaikan mengenai metode pembelajaran Al-Quran hadis. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.